Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ia Siti Muflihah di Popmas, podcastnya Pengawas Madrasah Banyumas. Dalam episode yang kedua ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pengawas senior yang dalam waktu 2 hari lagi akan purna tugas. Siapa dia? Ini dia Pak Solihun Korolahe. Iya. Ya, ini Pak Solihun merupakan pengawas senior yang dalam waktu 2 hari lagi akan purna tugas, sehingga saya memberikan apresiasi untuk hari ini menjadi host mumpung masih belum pensiun. Bagaimana kabarnya Pak Solihun? Baik, sehat, alhamdulillah sampai saat ini masih metenteng. Ya. Apa itu metenteng? Metenteng itu kuat, sehat ya gitu. Semangat gitu Semangat ya. itu tentunya. Oke. Ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol iya. spesial. Ini spesial Pak Solihun yang mau purna, dan bintang tamunya juga harus spesial juga. Oh, Bintang gitu, tamunya ya. kita hari ini adalah Pak Kakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Ibnu Asaduddin MAG SAG. Selamat pagi, semangat pagi. walaupun sore tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Walaupun belum mandi, tetap harus semangat pagi, sedulur. Iya. Oke, terima kasih Pak Kan atas ramuannya hari Oke. ini. Alhamdulillah kita nunggu waktu cukup lama sekali, berapa Iya. bulan ya untuk bisa menghadirkan Pak Kakan di Betul, sini. betul. Ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya tentang madrasah karena kita pengawas madrasah. Iya, Jadi iya. kita akan ngobrol-ngobrol tentunya tentang madrasah. Pak Kakan sebagai kepala kantor tentunya punya angan-angan madrasah di Banyumas ini. Mau dibawa kemana, mau seperti apa, Iya, ya. Jadi mungkin bisa ini menjadi informasi bagi madrasah-madrasah. Sangat ditunggu informasinya dari Pak Kakan. Oke, mau dibawa kemana hubungan kita? Oke, sedulur Banyumas, saya Kepala Kantor Kementerian Agama dan Banyumas tentu mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas inovasi pembukaan kanal podcast Pengawas Madrasah, berbicara tentang madrasah. Ini kita teringat dengan klausul Arab Al-Madah Muhimmah, Pak Solihun. Materi yang disampaikan oleh guru itu penting. Dan tentu biasanya guru hanya mengejar materi. Iya, iya. Tetapi ingat, Ada yang lebih penting ada dari yang materi. penting. Al-Madah Muhimmah walakin at-tariq ahammu minal madah. Bukan hanya materi Pak Solihun dan para guru sekalian, tetapi cara, metode. Ya. Masih ada lagi at-tariq muhimmah, cara dan metode itu penting. Walakin mudarris ahammu minal madah. Guru itu penting. Kalau ini kemudian tidak dihadirkan, maka siswa itu akan belajar melalui YouTube. Sehingga meniadakan peran guru. Dan itu banyak sekarang. Nah, yang terakhir Bu Ia dan para sedulur KB, mudaris muhimmah. Walakin ruhul mudaris sahamu minal mudaris. Guru itu banyak semua. Hanya mengejar kewajiban tanpa menghadirkan ruh. Nah, ruh ini yang harus dihadirkan. Ruhnya diantaranya adalah cinta. Oleh karena itu Kementerian Agama menghadirkan yang namanya kurikulum berbasis cinta. Kalau sudah penuh dengan cinta, maka kebahagiaan yang ada. Dan dari kurikulum cinta ini, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast Pengawas Madrasah, tentu kita harapannya agar bagaimana madrasah menjadi maju. Maju itu bisa di akademik, bisa di non-akademik. Akademik tentu sekarang ada muncul TKA ya. Maka berarti guru itu harus menyiapkan bagaimana agar siswa bisa menyelesaikan TKA itu. Bukan hanya administrasi, bukan hanya akademik, tapi non-akademik. Juga harus jadi maju akhlaknya, maju prestasinya, maju akademiknya. Setelah maju, maka tentu akan diukur seberapa tingkat penyerapan nilai TKA. Seberapa tingkat prestasi yang diperoleh Kabupaten Banyumas. Kalau itu sudah, berarti itu menunjukkan madrasah kita adalah bermutu.
Yang terakhir, harapan kita keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas khususnya dan pada umumnya adalah di Indonesia bukan hanya maju dan bermutu, bukan hanya kelas RT, kelas kabupaten, kelas provinsi, tapi saatnya madrasah harus mendunia. Maka target kita adalah madrasah maju, bermutu, mendunia. Itu Mas. Maka gurunya harus berubah. Kalau ada selama ini guru hanya just menjelaskan, dia banyak ngomongnya, harus sudah berubah menjadi great teacher. Apa itu great teacher? Adalah guru yang mampu melahirkan sebuah inspirasi baru bagi muridnya. Kalau siapapun bisa menginspirasi apa yang ada di sekitarnya, bahkan alam semesta pun akan bisa terinspirasi dengan kehadiran kita, itu yang disebut dengan guru yang agung. Maka harapan kita WA, semua guru yang ada di Banyumas, para pengawas, terutama para pemimpin yang ada di Kabupaten Banyumas menjadi leader yang agung, guru yang agung, dan menjadi ASN Kementerian Agama yang agung, yang mampu melahirkan sebuah inspirasi baru. Gitu Pak Soleho. Oke. Terima kasih. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang guru yang menginspirasi. Menurut Pak Kakan, di Banyumas ini sudahkah banyak guru-guru yang menginspirasi? Oke, jadi inspirasi itu tidak harus berprestasi. Inspirasi itu adalah sesuatu fenomena yang menarik perhatian. Dan inspirasi itu beda-beda. Ada inspirasi kekayaan ilmu, ada inspirasi penderitaan. Jadi penderitaan juga sebuah inspirasi. Karena kalau kita melihat itu semua, maka akan melahirkan sebuah keputusan baru bagi para pemimpin. Maka seluruh guru yang ada di Kabupaten Banyumas, seluruh PNS, ASN yang ada di Banyumas, semua menginspirasi. Karena sesungguhnya dengan ininya masing-masing ya. Dengan tipenya, dengan keadaannya masing-masing, apapun yang ada di lapangan yang sering kita lihat, itu akan melahirkan sebuah inspirasi baru. Kalau inspirasi baru sudah keluar, maka akan lahir inovasi baru. Inovasi baru lahir, maka akan ada kebijakan baru. Kebijakan baru yang apa tadi? Penuh dengan cinta. Orang kalau sudah terlanjur jatuh cinta, hidung dempis, kelihatan bangir. Kayak yang merasa coklat. Orang kalau sudah terlanjur jatuh cinta, gunung pun akan aku seberangi, lautan pun akan aku daki. Maka tugas kita, keluarga besar Kemenag Kabupaten Banyumas, mari kita wujudkan bagaimana agar alam semesta ini terlanjur jatuh cinta kepada Kementerian Agama. Kira-kira gitu Bu ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya saya menyoroti pribadi Pak Kakan. Waduh. Ini negatif apa positif ini? Oh, positif. Positif. Ini Pak Kakan saya lihat ini seorang pribadi yang sangat gaul. Oh iya. Dan juga sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi semuanya. Seolah saya melihat itu, wah luar biasa. Ikut terbawa. Emosi. Nek baru kayak kepengin emosi. Itu diantaranya pagi sampai malam begitu energik. Sudah saatnya tidur tapi masih bisa beraktivitas. Melihat suasana madrasah di malam hari sampai ditemukan bendera sidak malam sidak malam sampai ditemukan bendera saja masih berdiri. Nah, inilah yang saya lihat. Tetapi kok kelihatan tetap sehat terus itu. Ini rahasianya apa ini Pak Kakan? Supaya biar sehat terus. Mungkin Bapak Ibu guru di madrasah juga butuh rahasianya Pak Kakan biar sehat gitu loh Pak Kakan. Jadi ketika saya jarang tidur, sidak, itu akan muncul dua kelompok. Kelompok yang pertama melasi temennya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru atau yang melihat saya di status di media sosial jarang istirahat, pasti dia berpikiran melasi teman. Betul. Iya. Yang kedua, melasi teman juga positif, bukan negatif. Yang kedua tadi, kok bisa ya? Rumusnya satu. Kita masih teringat ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Tuhannya, maka di Gunung Turzina, Tuhan itu menampakkan aslinya 0,0000 sekian persen. Kira-kira Nabi Musa bisa nggak
nggak bisa, dia Nggak semaput. bisa. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu pengen bermesraan dengan hambanya. Tuhan pengen menyapa guru madrasah, Tuhan pengen menyapa penjaga madrasah. Tuhan mampu, tetapi hambanya yang tidak mampu. Maka Tuhan memerlukan wakil. Siapa wakilnya? Para pemimpin. Termasuk saya, Pak Solihun, Ibu Iah, dan Bapak Ibu sekalian. Kalau guru berarti wakil Tuhan untuk muridnya. Kalau penjaga madrasah berarti wakil Tuhan untuk madrasahnya, termasuk saya. Maka ketika Tuhan ingin bermesraan dengan hambanya, tetapi hambanya tidak mampu, memerlukan kita. Maka kepergian kita, pengembaraan kita, bergaul dengan siapapun itu adalah sebagai wakil Tuhan. Kalau sudah merasa bahwa umat adalah tanggung jawab kita, maka sesungguhnya kita sedang bekerja atas nama Tuhan. Kalau kita sudah bekerja atas nama Tuhan, tidak boleh mengeluh. Semua harus didasari dengan sifat Rahman dan Rahim. Sebagaimana sifat Tuhan, kan sayang. Iya, betul. Maka kalau saya dan teman-teman sekalian Kemenako turun ke lapangan, saling membaur, karena menghadirkan cinta, yang ada hanyalah kebahagiaan. Walaupun jam 2 malam, pelalar, pelolor, cara wong pati kerajaan itu ngelegoso. Iya. Nah, ngelegoso itu kira-kira kesel nggak? Ya Kesel. pasti kesel, ya Allah, dan yang dinagi nyong kesel temen ya. Maka Tuhan berfirman dalam frasa bebas, wahai Ibnu, kesel ya. Pasti saya akan jawab pakai imajinasi ya. Nggih Gusti. Maka Tuhan berfirman, keselmu tak ganti karo kesehatanmu. Tentu duitnya kalong ya, nggih, kadang ninggali, kadang madang, kadang bensin dan lain sebagainya, itu tuh duitnya habis. Maka Tuhan berfirman, duit muntong ya? Jawabannya ya, nggih Gusti, ora apa-apa. Duit muntong terganti karo kebahagiaan. Maka ketika itu sudah melangkah, sudah tasawuf begini, maka yang ada adalah hanya bahagia. Kalau sudah bahagia, kesel pun ora dirasa. Dan lebih lebih meyakinkan kita lagi, Tuhan berfirman dalam frasa bebas terakhir nih, Ibnu, kae hamba-hambaku yang aku tidak bisa menyentuhnya langsung, tapi dengan kehadiranmu hamba-hambaku bahagia, maka saatnya aku akan membahagiakanmu. Itu luar biasa. jadi ini. duitnya ya entong, kesel ya entong, tapi Semua balasannya kebahagiaan dan kesehatan yang dijaga oleh Tuhan. Gitu Pak Soleh. Satu lagi nih yang Apa itu? tidak bisa saya tiru ini. Waduh, Melalang buana, mengembara. begitu setiap ketemu dengan anak Orang. buahnya orang selalu bergembira dan menyapa. Menyapa yang ramah, tidak pilih-pilih. Tidak lupa tangannya pasti begini. Itu ciri khas kepala kita ya Pak Kakak. Dan yang sangat saya belum bisa itu puasa Senin Kemisnya. Luar biasa ini. Saya nggak bisa ini belum ya. Baru separuh pengen sarapan. Ini yang saya ingin ikuti sebenarnya. Motivasinya gitu ya. Iya. Jadi gini Bu ya, Pak Solehun dan Ibu sekalian, ada perubahan paradigma kepemimpinan. Jadi kalau dulu ada istilah bahasa Arab Amirul Qaumi Malikul Ummah. Siapapun yang disebut dengan kepala, ketua atau pimpinan raja. Maka kita bisa lihat kepala-kepala yang dulu itu seperti raja itu. Pakaiannya necis, klimis, baunya wangi, karena raja. Dan ketika pakaiannya klimis, rapi dan sebagainya, tentu anak buah takut mendekat. Karena itulah raja. Segan. Dari itu dulu. Sekarang berubah Pak Solehun. Amirul Qaumi Khodimul Ummah. Pelayan. Semakin tinggi jabatan kita, itu ya pelayan. Maka ketika dengan ketemu masyarakat di bawah, itulah raja saya. Jadi kalau ketemu, weh Mas Solehun, sehat. Oh, begini-begini. Tapi kadang kelupaan. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua, sehingga tidak pernah membedakan mana yang
kaya, mana yang miskin, mana yang tua, mana yang muda, mana yang cowok, mana yang cewek. Kadang menyapa pun bukan hai, tapi gini, sehat mas gitu. Sama ibu-ibu kadang juga sehat bu. Ya, khawatirnya itu kemudian disangka bahwa saya itu gampang. Padahal saya sedang menunjukkan bahwa ini loh bapakmu hadir. Kira-kira begitu. Tapi seandainya kemudian ada orang menganggap bahwa tadi contoh apa gampang apa, itulah resiko sebuah perjalanan kepemimpinan. Jadi cara Pak Soleh itu apapun yang dikatakan orang, kalau kita sudah sesuai dengan aturan main, sesuai dengan tusi, nggak usah terlalu nanti stres sendiri. Tapi tentu ketika banyak yang protes, Bapak kepala jangan suka menyentuh ibu-ibu, ya dikurangi. Maka kita stop melalui wudhu. Betul. Biasanya kalau salaman gitu ya, tapi aduh mohon maaf saya sudah wudhu. Tapi masih ada saja Bu ya, kayak tadi kita ke 5 tempat itu pagi-pagi dia sedih karena tidak bisa salaman dengan saya. Maka aduh saya berarti harus wudhu lagi gitu. Salaman terus wudhu lagi. Kira-kira gitu Bu ya. Jadi ada perubahan paradigma kepemimpinan dari Amirul Qaumi Malikul Ummah menjadi Amirul Qaumi Khadimul Rakyat. Semakin tinggi jabatannya, maka dia semakin merendah dalam kepemimpinan. Luar biasa ini pendapatnya, narasinya dan sebagainya ya. Jarang-jarang ini kepala kantor ya. Kalau jarang itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan positif berarti saya baik. Iya. Atau kemungkinan yang kedua negatif. Kalau jarang, apa hanya saya saja? Jangan-jangan pemimpin yang lain adalah yang benar, saya bisa juga gitu kan? Iya. Tapi jarang-jarang positif ini. Oh positif ya? Kok kayak hamil positif? Pak Kakak terima kasih sekali untuk waktunya, karena durasi kita sudah habis. Tapi sedikit ini. Oh ya, gimana? Sebentar lagi, saya 2 hari kan mau pensiun, sudah lepas tugas ini. Tapi masih punya mimpi untuk membesarkan Kementerian Agama. Contoh luar biasa. Punya mimpi ya. Apa itu mimpi? Ya, kami ingin punya target madrasah itu paling tidak punya sekitar 10 program atau apa untuk membedakan lembaga pendidikan madrasah dan yang lain. Apa itu paling itu? Satu, catat ini catat lur. Madrasah. Ini berarti PR untuk kita ya, yang ditinggal ya. Satu, menekankan hasil lulusan madrasah itu target hafal 5 juz namanya Al-Quran, 5 juz atau 10 sesuai target. Itu tingkat MI, MTS apa? MTS berjenjang. MI 5 juz. 5 juz, ini MTS 10 atau 15. Lur. Iya. Di antaranya catat tuh. 1. 5 juz untuk MI. Luar biasa. Terus yang kedua, ini kan untuk membedakan juga hafal hadis. Iya. Juz madrasah apa? Gitu iya, madrasah itu. Ini gurunya atau siswanya? Siswanya. Kalau siswanya begitu, seperti otomatis gurunya. Oke. Harus. Ini hadis apa ini? Tentang apa contohnya? Ya, tentang pendidikan. Ini mau pensiun. Ini PR. Ini PR berat banget ini yakin ini. Ya, hafal hadis. 10 hadis atau 20 hadis tentang pendidikan, anak soleh berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya lah, ya itu. Di antaranya itu. Yang selanjutnya tertib. Ini kuliah subuh. Iya. Tertib sholat 5 waktu. Harus itu beda itu. Jangan sampai anak MI, MTS sholatnya bolong-bolong kayak di sekolah yang lain itu. Yang ketiga itu ya. Ini tiga-tiganya abot loh ini loh. Oh iya betul, berat itu. Makanya saya tinggalkan. Yang keempat punya adab. Ada sopan santun, akhlakul karimah itu. Karena apa? Adab itu lebih besar daripada ilmu. Jadi kalau orang yang beradab pasti ilmunya tinggi. Jadi lebih adab dulu ya. Adab dulu baru ilmu. Daripada punya ilmu tapi adabnya tidak baik. Lur. Dan yang kelima mempunyai fisik yang kuat. Olahraga,
apalagi lagi ada program MBG. Oh, makan ya. Gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang selanjutnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Ya. Indonesia hebat. Terus selanjutnya memiliki paling tidak 1 keterampilan. Skill. Life skill. Life Harus ada itu. Jangan Contoh kalau siswa MI apa itu life skillnya itu? ya sesuai dengan otomatis passionnya masing-masing. Iya, beda-beda ya. beda-beda. Tidak Ada harus sih sama. senang bal-balan, Betul. badminton, Jadi catur. itulah diarahkan sesuai dengan kemampuan Potensi. anak, potensi. Oh. Jadi nanti tidak mudah. Jadi Iya. tidak boleh Betul. siswa itu harus bisa ini seluruh. Oh iya jangan tidak. Jadi anak 10 ya bisa Beda-beda. ada beda-beda. Oke, 10 oke, keterampilan. oke. Aduh, luar Itu biasa yang tuh. diupayakan. Yang selanjutnya? Terus yang selanjutnya menguasai IT. Oh. Iya, itu. Anak SD pun sekarang juga harus dilatih tentang IT. komputer. Mas Solimun juga ya HP. menguasai IT. Oh, saya menguasai IT itu. Menguasai semua. Apalagi di pemerintahan sekarang kan mengutamakan IT ya. Betul. Semuanya ini sudah teknologi. Jadi anak-anak sudah biasa. Jangan tidak sampai HP, ya, jangan sampai gaptek ya. ketinggalan IT-nya. Nggak ada lagi nggak tambahnya? Ada lagi ini menguasai IT. Terus yang selanjutnya adalah mempunyai kecakapan sosial. Oh, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Jadi melihat kepekaan. Iya, jadi melihat Peka teman. ya, bukan pekok ya. Iya, peka. Bukan pekok ya. Penderitaan sesama. Itu seperti orang anak melihat itu merasa iba, harus perlu ditolong. Jadi jangan sampai anak itu tutup hati. Oh benar, saya jadi Iya. teringat ini Bu Seperti ya. itu. Jadi Iya, gimana? ini kan muncul banyak orang cemburu. Iya. Kenapa cemburu? Karena kadang kita pamer. Iya, betul. Contoh, handphone, gelas, Iya, begini, motor. Nah, itu mungkin yang dimaksud kepekaan sosial itu. Iya, kepekaan sosial. Jangan sampai membuat masyarakat sekitar itu sebel ke kita. Karena kita pamer. Pamer itu merasa menimbulkan iri orang lain. Oke. Seperti itu. Itu jadi Nah ini apa kak menimbulkan iri orang lain? Oh enggak, ini karena bukan emas, Oh, bukan apa. Masih ada lagi? Terus mempunyai jiwa wirausaha, Oh, bisnis. bisnis. Itu juga harus Pupuk. Jadi dari diulang. Dari life skill tadi, Iya. kemudian juga menjadi wirausaha. wirausaha, iya, bisa Menghasilkan. menghasilkan anak tamat dari MI sudah bisa Terus Itu jadi mandiri ya. ada meningkatkan kemandirian. Oh. Yang saya harapkan itu. Kalau misal ya, anak tuh masih bingung, belum punya jiwa wirausaha, mau apa saya merasa nggak bakat, merasa ngerti, itu Iya. gimana? Ya Diajari sama gurunya mencari literasi ya. Betul, itu. Ini Di PR berat YouTube. semua. Iya. Saya khawatirnya gini, ini kenapa dari dulu Solihun nggak ngomong begini? Ternyata orang pensiun. Iya, karena mau pensiun Iya. berani ngomong begini. Iya, jadi untuk PR UIA Tapi dan teman-teman ya. PR kita dan teman-teman yang Iya, ada di iya. Banyumas nih wujudkan 10 mimpinya Pak Pak Solihun. Solihun. Betul. Ini yang paling berat kayaknya hadis. Hadis itu ya. Jadi, Karena beda dengan Quran. Quran kan ada majas iya ya. betul. Ada cara pantun itu bunyi sengau di Iya akhir. betul. Ini larinya mesti ke sini nih. Tapi Iya. kalau hadis Hadis ya. enggak. Itu lebih sulit hadisnya Betul. itu. Maka MI kita mengarah kepada kepondokan, Oh. pesantren. Itu kan pasti. Tapi dari WJ Pak Solihun itu tidak ada kenal istilah sulit tuh. Semua harus dicoba. Oh, dicoba. Nah, Iya. berarti gini Pak Solihun, walaupun nanti Pak Solihun purna per 1 Iya. Februari, Betul. mimpi-mimpi yang Pak Solihun ada, kita suatu saat akan mengundang lagi sebagai Ya. narasumber mewujudkan 10 Belum mimpi. Program atau Programnya Pak mimpi. Solihun. untuk madrasah. Iya. Masya Betul, Allah. betul. Ini ngomong-ngomong nemu di mana itu 10 itu? Itu nemu di mana ya saya kurang tahu ini hasil catatan kuliah. Kepengennya begini. Iya, kuliah di mana ya? Tadi mana dapat wangsit gitu. Iya langsung itu. Nah itulah keinginan saya untuk Pak Ibnu selaku kepala kantor Bisa mewujudkan mestinya itu. bisa mewujudkan dan punya pesan-pesan mestinya kepada camat dan guru-guru kita. Oke. Seperti oke. itu. Bapak Ibu Dan sekalian. kita tunggu nanti bagaimana responnya ya dari Bapak Ibu di Iya. madrasah. Jangan dengan lupa program 10. menyoroti diskusi kita ya, Iya. usul bagaimana caranya. Betul. Artinya apa yang kita diskusikan adalah hanya sebuah stimulus. Sudah.
nanti kemudian direspon oleh madrasah, maka akan melahirkan sebuah ide. Iya, betul. Dan Seperti kita ide-ide- lihat juga siapa yang akan merespon dengan cepat. Betul betul. Oh. Seperti ide hafal ya. Ya. Tahfidz. Kan 0 jam sebelum itu kan Oh, 0 jam itu sebelum 0 jam 7. Iya, jam 7. Sebelum mulai Itu kan pembelajaran. tadarus. Oh, oke. Iya. Berarti Dan- berangkatnya lebih asik ya. Iya, lebih asik. Dan sekarang sudah nggak ada masalah karena ada MBG. Iya, Jadi kalau berangkat gasik belum makan, Iya, ada MBG. Iya, betul. ada Betul. sarapan. Jadi Berarti ada MBG top sarapan. banget ini ya. Iya betul. Luar biasa. Program luar biasa menjadi gizi anak dan guru. Guru Oh, juga sekarang plus guru ya? Iya, Sudah dapat dapat, bagian. ya. Kayak gitu. Jadi tidak, Dan- tidak perlu menunggu sisanya anak yang tidak Oh masuk iya. ya. Kan udah dicatat. Sudah dicatat. Masya Allah, ini program Saya luar lihat biasa ini. seperti itu dan ada tambahan biaya ya. Oh. Artinya memberikan apa ke sekolah. Apa Ada itu? yang sehari 50.000 Oh. atau apa untuk yang ikut mengurusi. Oh. Tapi Iya, itu Untuk kafe, Iya. itu luar biasa. Ini Ya program- termasuk ini kan NBG menyerahkan dan guru membagi. Oh. Setelah membagi harus menumpuk kembali. Oh. MBG tinggal ngambil, Oh. maka perlu saya lihat Jadi dengar ada intensifnya. Oh. Insentif apa? Insentif. internal madrasah. Iya, ya. internal madrasah. Jadi ini Untuk Kemenak kebutuhan. mendukung sekali MBG. Oh, mendukung sekali. Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi Saya Kemenak sangat selalu ikut mendukung senang. program pemerintah. Betul, betul. Oke. Seperti itu ya. masukan saya dan bincang-bincang dengan Ya, Pak mudah-mudahan. Kakang yang luar biasa ini. Betul. Mudah-mudahan Harapan saya berdoa untuk lebih meningkat lagi, bukan hanya di Kakan, jadi kepala kantor Kementerian Agama Banyumas. Saya Jadi? doakan untuk kepala kantor wilayah atau mungkin lah kalau kepala kantor nanti nggak bisa mewujudkan itu dong. ya melalui tekanan kepala. Oh. Iya. Waduh. Harus ini kepala kantor Banyumas atau apa ya gitu. Seperti itu Pak Kakan. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Seperti itu. Diamini apa gimana? Amin. Gitu. Yang diamini Iya. kayaknya. Ya karena saya merasa bangga dan luar biasa. Ya. Dengan gerakan semacam ini saya sendiri kadang-kadang terpana. Saya tidak bisa mengikuti. Tapi terbawa aura, Terbawa aura. emosi. Betul. Ya. Seakan-akan mengikuti ya. Ingin mengikuti, Masya Allah. iya. Itulah yang Itu disebut untuk dengan selalu bahagia. inspirasi, Iya, menginspirasi. inspirasi. Mudah-mudahan tidak hanya Pak Kakan ya, tapi semua guru-guru Keluarga besar, madrasah, Kemenak. keluarga Semuanya. besar Kemenak itu seperti Pak Kakan bisa ya, Iya, betul. menginspirasi semua orang. Iya, ya. betul. Dengan passionnya masing-masing. Betul, Iya. dengan Karena tidak passion. mungkin sama. Betul, Ya, betul. betul. Di antaranya itu. Baik sahabat madrasah, karena sudah habis untuk episode kedua kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas hadirnya Pak Kakan dan Iya. juga Pak Sulian yang sudah menemani. Martinus Adler berkata, tujuan dari hidup adalah untuk terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, akal akan terus tumbuh selama kita masih hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sedulur, pesan nih, ini besok Pak Solhun tanggal 1 Februari purna. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Solhun selalu sehat. Untuk Kepala Kementerian Agama merasa bahagia dan bangga Amin. atas dedikasi beliau. Tetapi ingat, jangan sampai putus Oh, iya. kalau satu lembar kertas. Siap, insya Allah. Bahwa Kementerian Agama itu terbuka untuk Pak Solihun. Masih gayanya seperti yang biasa-biasa saja. Kalau usah ada perubahan pada pensiun terus Betul. izin. Tentu Iya, iya. kita mengapresiasi ya pekerjaan Iya, Pak iya. Solihin. Dan sekali lagi tetap sambung silaturahim kita dengan 3 komitmen kebersamaan. Oke. Yang kedua, Jadi yang komitmen berprestasi. Yang Jadi ketiga, menjadi yang terbaik. terbaik. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Menginspirasi menginspirasi Indonesia. Indonesia. Dadah.